Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal tes perangkat desa untuk nomor soal 21 dan selanjutnya. Langsung saja, soal nomor 21. Untuk melaksanakan kegiatan BPD memerlukan pendanaan. Berikut ini yang tidak merupakan sumber pendanaan kegiatan BPD adalah titik-titik. A. Anggaran pendapatan dan belanja desa. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. C. Anggaran pendapatan dan belanja negara. D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. E. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jawaban dari soal nomor 21 yang tidak sumber pendanaan kegiatan BPD adalah C. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Soal nomor 22. Berikut ini adalah kewenangan BPD kecuali titik-titik. A. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis. B. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya. C. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa. D. Menyusun peraturan tata tertib BPD. E. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Berikut ini adalah kewenangan BPD kecuali E. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Soal nomor 23. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016, format buku administrasi BPD berjumlah titik-titik. A. 11, B. 12, C. 13, D. 14, E. 15. Jawaban yang benar dari soal nomor 23 adalah E. Soal nomor 24. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan disebut titik-titik. A. Persuasi. B. Propaganda. C. Manuver. D. Aksi. E. Kampanye. Kegiatan yang dilakukan calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan disebut E. Kampanye. (25) Tim yang dibentuk Bupati dalam rangka mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa di wilayah daerah disebut titik-titik. A. Tim pengarah. B. Tim penggerak. C. Tim pembina. D. Tim penjalin. E. Tim penyelenggara. Tim yang dibentuk Bupati untuk mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa di wilayah daerah disebut C. Tim pembina. Soal selanjutnya, nomor 26. Terdapat tahapan yang harus dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa, yaitu A. Persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan. B. Penjaringan, penyaringan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan. C. Persiapan, penjaringan, pencalonan, pemungutan suara, pelantikan. D. Persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, pelantikan. E. Persiapan, penyaringan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, pelantikan.
Tahapan yang harus dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa yaitu A. Persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Nomor 27. Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga yang nantinya dicatat sebagai pemilih tambahan. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat A. 7 hari kerja, B. 6 hari kerja, C. 5 hari kerja, D. 4 hari kerja, E. 3 hari kerja. Jawaban yang benar adalah E. 3 hari kerja. Soal nomor 28, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa, yaitu pasal A. 24, B. 23, C. 22, D. 21, E. 20. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 21. Nomor 29. Kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih. Dalam hal cuti tugas kepala desa ditugaskan kepada A. Seksi pemerintahan, B. Sekretaris desa, C. Seksi kesejahteraan dan pelayanan, D. Pelaksanaan kewilayahan, E. Pejabat dari kecamatan. Jawaban nomor 29 adalah B. Sekretaris desa. Kita lanjutkan soal nomor 30. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Istilah desa di Minangkabau, Sumatera Barat disebut dengan A. Banjar, B. Nagari, C. Gampong, D. Kampung, E. Desa. Istilah desa di Minangkabau disebut dengan B. Nagari. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.